Oke, hari ini kita mau belajar tenses yang lain, ya kan? Seperti aorist dan perfect, perfect. Ya. Nah, minggu lalu saya kasih tugas tentang imperfect. Nah, imperfect indikatif, ya, fungsinya atau kegunaannya, ya, ini menggabungkan duratif aspek. Duratif itu artinya apa? Duratif aspek itu aspek durasi dari ya sejumlah waktu, ya. Dan digabungkan dengan past tense. Nah, ini imperfect, ya. So imperfect past tense sejumlah waktu. Okay. Nah, imperfect serve the place, the action atau situation in the past. Berarti imperfect itu tense-nya, waktunya lampau. Nah, aspeknya duratif. Ya. Oke, beberapa standard use-nya adalah linear. Ya. Jadi tindakan itu selesai di waktu lampau atau bersifat historik, ya. Oke, selesai pada saat itu. Atau juga taking place in a particular situation, ya. Jadi terjadi pada situasi yang khusus. Okay. Intercepted by action, ya. Nah, itu ada yang sifatnya linear atau taking place in a particular situation. Nah, kemudian apa lagi? Kemarin kita belajar ada iteratif, berulang-ulang, ya. Ini repeated atau habitual. Dan yang ketiga, konatif. Ini ya action was attempted, tindakannya dicoba pada saat lampau. Ya. Nah, kemudian apa? Bersifat past perfect. Nah, past perfect atau istilahnya juga perfect, ya. Oke, jadi tindakan masa lampau yang apa? Iya, past perfect. Contohnya seperti ini, ya. Ada dua tindakan yang terjadi di masa lampau di mana imperfect-nya dipakai untuk menunjukkan situasi yang lampau, ya, sebelum lampau, prior to some past. Nah, ini namanya past perfect. Yang berikutnya bersifat non faktual, ya kan, dengan kombinasi jika atau an, ya. Ini ada nggak kemarin contohnya? Irrealis, ya, atau non faktual atau pengandaian yang tidak nyata atau tidak mungkin terjadi, ya, begitu. Nah, itu bisa pakai imperfect. Nah, kalau kita lihat yang Daniel Wallace itu mungkin lebih simple, ya. Nah, kamu klik di sini, jadi kamu harus bisa baca buku ini, ya. Jadi kalau ke depan kamu lupa, kamu bisa cek lagi. Oh, arti imperfect progressive
ya, inkoaktif, iteratif, atau habitual, konatif. Alright. Nah, ini ada 5 function, tetapi dari ancient Greek ini mungkin ada tambahan tentang past perfect tadi ya. Jadi ada 2 tindakan di masa lampau, di mana ada satu tindakan yang prior ya, yang sebelum terjadi tindakan yang lampau itu. Kalau misalnya digambar dengan apa ini ada 2 tindakan di sini, di sini. Nah, imperfectnya dipakai di sini, ya. Jadi ini prior to tindakan yang lampau ini. Jadi kalau A, ini B, maka past perfectnya yang ini, ya. Oke. Nah, ini jadinya kayak bersifat duratif gitu ya. Oke. Nah, sekarang contohnya apa yang saya kasih kalian? Tugas. Oke. Sambil saya buka Bebox, kalian baca dulu. Ayo. Baca Yunaninya. Ini nota udah selesai tugasnya. Udah saya kirim. Sudah? Ya, coba 1, 2, 3. Nah, RSV-nya baca semua. Baca aja, salah atau benar hajar aja. Belajar gitu bahasa Inggris. Kalau nggak sampai mati pun nggak bisa baca. Ya, punya suara kan? Oke, keluarin suaranya. 1, 2, 3. Oke. Nah, itu imperfectnya apa di situ? Oke. Kamu jawab apa, Eka? Linear. Linear artinya apa? Masa lampau yang sudah berlalu dan Oke. Raymond? Kamu ngerjain atau enggak? Oke, jawabannya apa? Linear. Nih, Hizkia? Linear? Oke, ini continuing for some time or else as something taking place in a particular situation. Ya, intercepted by action typically expressed by historic indicative aorist atau historic indicative present. Oke, nah jadi satu tindakan yang terjadi di masa lampau dalam satu situasi khusus, tapi diinterupsi oleh tindakan lain yang dinyatakan dalam aorist ataupun present biasanya. Ya,
Lukas ini kan, Lukas 8 ayat Lukas berapa? Nah, ini kan. They were eating and drinking. Ya kan? Ada estion, epinon, egamon, egamisonto. Ini tiga-tiganya apa? Imperfect. Right? Jadi mereka sedang makan, sedang minum, sedang ada pesta pernikahan, ya kan? Gitu. Nah, lalu ada situasi lain, ada tindakan lain yang terjadi sampai hari nu. Nah, ini ada indikasi auris, L10, artinya di sini enter, L10, came, ya kan? And then indikasi auris lagi, lesson, destroy. Oke, coba baca bahasa Indonesia-nya. Mereka makan dan minum. Ya, bahasa Indonesia-nya. Iya. Nah, makan, minum, kawin, dikawinkan, ini imperfect linear atau kita sebut di sini sebagai progressive imperfect. Ya. Kalau dari Daniel Wallace, ini progressive imperfect. Jadi tindakannya sedang terjadi pada saat itu. Ya, nah, maka gambarnya itu seperti ini ya. Oke, good. Ada yang lain nggak? Kalau ini kan udah ada jawabannya di sini kan. Kalau kalian jawab linear, betul. Oke. Nah, yang kedua apa? Nih, Lukas 18 ayat 3. Ya. Coba baca sama-sama. Antidikumu. Atau kalian klik kanan, coba lihat pronunciation-nya itu akan lebih tepat ya. Misalnya buka aja NA27 audio player. Oh, kalau NA27 itu dari awal dia ya. Berarti kita pakai Bizantin aja. Sedikit berbeda tapi hanya masalah ini aja sih. Chapter 18. Delegate care parole autoris prosper del antate prosicestai cae Lukas berapa? Ayat 3 ya. Oke. Coba klik kanan Byzantine audio player. Chapter 18. Delegate Berarti yang NA aja coba. Antidikumu. Ya. Jadi kalau Byzantine dia akan baca yang Byzantine ini, tapi kalau NA27 atau Nestor Alan 27 di sini ya. Di GNT ini. Oke. Kan kalian punya webbox tuh bisa dipakai belajar begitu. Coba sekali lagi. NA27 audio player. Antidikumu, mu, ya kan? Bukan mo, tapi mu, karena itu diphthong. Oke. Nah, sekarang coba lihat terjemahannya. And there was a widow in that city who kept coming to him and saying, "Vindicate me against my adversary." Sekarang kita lihat diagramnya, sintaksnya. Dan berkata, belalah hakku, ya. Ini dia. Oke, kamu kalau lihat di sini berapa klausa?
Berapa? Apa? 1 kan ini kan? Benar. Atau 2? 2, apa aja? Ini kan ada, ini namanya satu, dengan subjeknya ya, Kera ini itu kan? Ya, berarti ini nominatif. Ini apa ini? Nominatif apa? Subjek. Gitu? Nah, subjeknya di sini ada N indikatif imperfect. Kemudian erketo indikatif imperfect juga. Ya kan? Erketo N indikatif imperfect. Nah, berarti berapa clause ini? 2. Ya kan? N dengan erketo. Nah, kemudian di bawah N, T, pole, ekene. Ini apa ini namanya? Hah? Ini apa? Ini namanya apa ini? N, T, pole, ekene. Apa? Janda itu di kota itu. Di kota itu. Nah, berarti ini ente pole ekene. Ini kan noun datif, lalu di bawahnya ada ekene itu artinya. Di kota itu. Oke, ada seorang janda di kota itu. Atau seorang janda ada di kota itu. Dan erketum datang. Ya kan? Pros auton kepada dia. Baru di bawahnya ini ada participle anak kalimat. Legusa berkata, oke. Nah, ini ada imperatif auris. Edix esan me apotu antidikumu. Ya kan? Belalah aku. Ya kan? Dari musuh aku. Nah, gitu. Nah, ini apa ini? Udah lupa ini. Ini namanya apa? Adverbial. Ya kan? Karena menjelaskan kata kerja N. Kata kerjanya apa? N. Indikatif imperfect. Nah, kemudian erketo. Ini juga indikatif imperfect kan? Nah, di bawahnya ada pros auton. Ini juga adverbial. Kalau legusa ini apa? Anak kalimatnya. Clause lagi. Ya. Jadi di dalam clause ini ada clause lagi. Atau disebut anak kalimat. Berarti ini induknya kan? Dan ini anaknya. Legusa berkata, nah ini kalimat yang dia ungkapkan. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat imperfect-nya apa ini? Indikatif imperfect apa? Coba parsing N. Itu indikatif, imperfect, aktif, person, singular. Nah, kan kalian parsing kan? Setelah parsing, kalian lihat apa, diterjemahkan apa di situ. RSV-nya apa?
Nah, kalian kalau tugasnya tuh bikin kayak gini aja. Misalnya saya lihat ya, ini teks Yunaninya, ini Greek-nya ya. Nah, kemudian ini misalnya kalian ambil RSV atau King James boleh ya. Misalnya ini contohnya tadi N. Nah, RSV-nya apa di sini? Ya, nah, kalian kan tulis dulu nih semua. Tulis dulu, taruh di sini kan. Oke, RSV-nya apa di sini? Tinggal copy, you know, masukkan di sini kan. Nah, terus berikutnya kan kalian parsing, ya. Atau kalian bisa jelaskan tadi sintaksnya dulu. Oh, ini 2 clouds. Oke, satu apa? Janda itu di kota itu. Satu lagi janda itu datang kepada dia, maksudnya hakim. Nah, kan 2 clause ini. Kalian jelaskan. Habis itu parsing. Oh, sekarang imperfect-nya. N, ya kan? Nah, N kalian parsing. Nih. Oke? Nah, habis itu RSV-nya terjemahkan apa di sini? Kalian tulis di sini. RSV-nya dikatakan apa? Was. Benar kan? Ya kan? Was. Nih, tulis was di sini. Oke? Nah, terus di sini penjelasan. Ya, kalian jelaskan. Oh, and ini indikatif imperfect. Kalau bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya artinya adalah atau ada di sini. Ya kan? Nah, berarti kalian penjelasan ini indikatif imperfect apa? Ada apa jawabannya kalian? Kan udah ada di sini. Indikatif imperfect apa? Itera? Hah? Itera? Iteratif. Benar? Bukan. N itu ada itu apa? Ya itu linear aja. Ada ya kan? Menunjukkan sejarah pada saat itu ya kan? Oke. Nah, terus Erketo. Nah, kalian parsing di sini. Tulis Erketo. Oke. Nah, Erketo kalian tulis di sini. Lalu parsing kan? Kamu parsing. Nah, setelah itu kamu lihat RSV terjemahkannya apa nih? Kalau di sini terjemahkannya apa nih? Keep coming. Benar? Ya kan? Gitu. Atau RSV terjemahkannya apa? Hah? Coming kan? Nah, datang kalau Indonesianya kan? Atau RSV terjemahnya keep coming. Nah, kamu kasih penjelasan apa di situ? Imperfect apa? Iteratif. Artinya dia datangnya terus berulang-ulang gitu, nggak sekali datang. Jadi besok lagi datang, besok lagi datang gitu. Ya kan? Nah, maka kamu akan terjemahkannya apa? Berarti baris yang keempat kalian bikin seperti ini. Terjemahan literal. Berarti terjemahannya apa jadinya? Bisa artinya terus datang. Atau ada kata selalu datang. Karena iteratif. Jadi nggak cuma diterjemahkan datang, tapi
berulang-ulang datang atau terus datang. Nah, kalian tulis di sini terus datang. Ngerti nggak maksud saya? Nah, ini baru nanti kalian ngerti. Bukan soal hanya, oh tebakan saya benar, ini linear, ini iteratif gitu. Tapi kalau kalian nggak paham apa itu iteratif, linear, terus nggak bisa nerjemahkan, itu percuma. Ya. Nah, makanya ada RSV ini menolong kita. Lalu ada buku ini kan, buku penjelasan saya dari Wallace, dari Ancient Greek ini menolong kita. Ya, ada Bybox itu menolong kita. Bybox ini kan pasti menolong kita memparsing, terus memetakan seperti ini, ya, dipetakan seperti ini. Nah, itu menolong. Oke, ya, nanti tugasnya seperti itu. Sekali lagi, kalian buat misalnya 4 kolom aja, misalnya ini pertama Greek-nya, ya. Oke, tulis copy aja Greek-nya ini semua misalnya. Nah, copy di sini. And then kamu mulai baca terjemahannya, misalnya RSV atau New King James atau mungkin cukup 2 ini ya. Kalau Indonesia kalian tinggal baca juga. Lihat tuh, nah, copy paste di situ. Alright. Nah, ini dulu dipahami. Indonesianya, Greek-nya ini terjemahannya kayak gini ya. Nah, kamu mulai perhatikan gitu. Setelah itu, kamu coba belajar juga sintaksnya. Oh, sintaksnya kan tinggal buka diagramnya ini kan. Nah, ini namanya sintaksnya. Karena ini nanti juga dipakai. Tuh, kalian belajar studi, exegesis gitu ya. Nah, ada 2 nih. Satu ini kera N, satu kera R keto. Nah, tulis 2 clause misalnya gitu. Ya. Nah, habis itu baru masuk ke soal yang ditanyakan apa? Imperfect, ya kan? Oh, berarti N kalian parsing ini, parsing. Tapi begitu kamu parsing, kamu lihat ini. RSC yang di atas tadi nerjemahinnya apa? Oh, tadi ada was. Nih, tulis was. Oke, nah kamu kasih penjelasan di sini. P ya. P berarti penjelasan. Nah, kamu kasih keterangan. Oh, ini indikatif imperfect, iteratif atau linear atau apapun itu. Ya kan? Nah, habis itu kamu perlu buat kerja satu tugas lagi namanya terjemahan literal. Nah, kalau dia iteratif misalnya, berarti terjemahnya tadi datang. Salah, harus apa? Selalu datang gitu atau terus datang. Kenapa? Oh, karena ini iteratif, berulang-ulang. Nah, maka diterjemahkannya jangan cuma datang, tapi apa? Terus-menerus datang. Nah, begitu. Ya. Nah, itu yang saya mau kalian tuh bisa sampai memahami atau bisa mentranslate ke bahasa Indonesia begitu. Mungkin nanti bisa berbeda dengan terjemahan LAI gitu. Ya. Oke, kita coba nomor berikutnya apa? Galatia 1:13. Coba baca dulu. Ekusate, God, and Amen,
Opportun auten, ya. Ecusate garten emen, enastrophi, potente judaismo, ya, hoti kat hyperbolen etiokon, dan ecclesian to teukai, opportun auten. Oke, RSV-nya for and try to destroy it. Nah, di situ ada kata destroy, itu imperfect, ya kan? Nah, nanti kita lihat. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas, aku mengenai jemaat dan berusaha membinasakan. Nah, kan kamu tinggal copy teksnya nih ke satu tabel, ya kan? Nih, satu tabel. Kliknya. And then kamu bandingkan dengan misalnya New King James atau RSV. Boleh pilih salah satu, ya. Nah, misalnya kalau RSV, you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the church of God violently and tried to destroy it. Kamu tinggal copy di sini, kolom kedua. Oke? Nah, kamu pahami, misalnya, oke. Ecusate garten emen anastrofin, potente judaion. Ini RSV terjemahannya apa ya? Oh, gar itu for. Ecusate you have heard. Nah, ini PR yang dikerjakan bukan? Oh, bukan nih, dikasih oris, belum belajar. Sebab kamu telah mendengar. Ya kan? Gar ecusate. Ten emen anastrofen. Pote and Yudayon. Emen anastrofen. My former life. Kehidupanku yang dulu. Ento Judaismo. Di Yudea. Di dalam agama Yahudi atau Yudaisme. Right? Nah, seperti itu. Coba waktu kamu nerjemahinnya, waktu kamu begitu baca RSV, nah, ini nggak cuma copy paste maksud saya. Copy paste kan untuk apa? Ya kan? Untuk apa buat kamu dan saya kalau kamu kumpulinnya cuma semua copy paste. Tapi kalau kamu sendiri nggak ngerti. Paham nggak maksud saya? Ya. Nah, begitu kamu copy paste RSV, itu artinya ya kamu sudah harus tahu, oh, ini you have heard Yunaninya apa? Of my former life. Nah, kamu tinggal lihat aja di sini kan dia udah bikin petanya. Ya, diagram. Ya, karena copy terus dikumpulin ke saya untuk apa? Toh kalian juga tinggal copy paste. Ya kan? Kecuali kamu bisa bikin sendiri ini. Harus copy paste untuk apa? Oke. Nah, kamu tinggal lihat di sini. Ya. Nah, ini ecusate ten anastrofin pote emen. Nah, ini kan terjemahan gini kan. Aku telah mendengar, anastrofe itu artinya perbuatan, ya kan? Dulu. Emen. Perbuatanku dulu atau kehidupanku dulu. Nah, kamu tinggal cek aja RSV-nya ngomong apa ini? Oh, of my former life. Oke, ya. Nah, kamu belajar Inggrisnya juga kan? Makanya kalian sebelum belajar Inggris kan belajar Yunani kan diajarin Inggris dulu. Ya, belajar baca, terjemahin gitu loh. Ya, ini gunanya untuk belajar Yunani seperti ini.
Nah, belajar Yunani gunanya ya untuk memperdalam Alkitab. Yang gitu. Nah, belajar bahasa Inggris itu apa ya? Kepake nanti di Yunani. Ya. Nah, makanya waktu belajar Inggris dulu, kalian belajar nerjemahin. Oh, my former life artinya apa ini ya? Oh, di ITB ini hidupku dahulu. Ya kan? RSV-nya apa? My former life. Gitu kan, waktu kamu baca RSV ini kan kamu harus ngerti nih, apa sih, ngomong apa sih ini? You have heard of my former life. Artinya apa ya? Nah, kamu tinggal bandingkan aja dengan bahasa Indonesianya. Ya. Makanya nanti ada terjemahan literalnya. Sama waktu kamu dulu belajar bahasa Inggrisnya gimana? Sama Bolina. Terjemahin kan? Terjemahinnya itu kan harusnya belajar satu kata, satu kata, satu kalimat, satu kalimat. Nah, saya nggak tahu kalian dulu nerjemahinnya kalau pakai Google Translate ya itu sama aja, tinggal ngopi paste lagi kan. Nah, sekali lagi, begitu kalian ngopi paste atau kalian kumpulin tugas misalnya seperti ini, ya tinggal kalian copy terus taruh di tugas. Ya tapi kalau nggak ngerti untuk apa? Ya kan? Kamu misalnya ngopi ini ke saya semua. For what? Gitu loh pertanyaannya. Kamu ditanya orang ini apa ini maksudnya ini? Es anastofe pote emen ente Judaism. Ini maksudnya terjemahannya apa ini? Bingung kamu. Oh ada nih RSV. Nah, tahu nggak RSV ini bagian yang mana? Ini kan RSV-nya panjang. Yang mana nih? You have heard of my former life in Judaism. Nah, Yunaninya yang mana? Yunaninya yang mana? Kan kalian udah copy tuh. Yunani sama Inggrisnya kan? Oke? Misalnya kalian copy nih. Ini Greek-nya. Ini RSV-nya. Nah, kalian copy di sini. Ini. Tapi harus tahu. Greek-nya ini. Nah, tinggal kalian lihat di mana? Di sini. Greek-nya ini, Pak. Greek-nya ini. Nah, RSV-nya apa? Terjemahan Inggrisnya apa? You have heard or you have heard of my former life in Judaism. Nah, begitu. Ya. Maksud saya jangan cuma copy paste. Tapi kamu belajar nerjemahin ya. Oh, ini Yunaninya gini, Inggrisnya gini, Indonesia gini gitu. Nah, itu kan maksudnya waktu kalian belajar Inggris itu kan udah harus terlatih seperti itu. Oh, ini Inggrisnya, Indonesianya ini, Inggrisnya ini. Nah, nanti waktu kamu belajar seperti ini diulang lagi gitu. Tapi kan dulu mungkin kalian belajarnya kan dikasih tugas, PR, nerjemahin. Ya sekarang memang sih bisa pakai Google Translate. Tapi waktu kalian terjemah pakai Google Translate kan kalian kemudian. Kan berarti kalian harus baca lagi gitu. Ngedit, ini bahasa Inggrisnya, ini Indonesianya dari Google Translate. Pas gak ini? Ya kan? Nah sama, kamu waktu belajar di Bybox ini, nah kan kamu ngopi Greek-nya kan? RSV-nya kamu copy kan? Tapi kan kamu harus tahu, Greek-nya ini, Inggrisnya yang ini gitu loh. Atau Indonesia yang ini gitu. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Nah, itu Indonesianya. Ya kan? Nah, waktu kamu ngerjain tugasnya itu. Tapi waktu kamu kumpulin ke saya apa? Bukan rekaman yang kamu ngerti kan? Cuma copy paste-nya. Oh, ini Greek-nya, ini RSV-nya. Kan kamu kumpulin gitu kan? Kan gitu. Berarti asumsi saya adalah kamu begitu ngopi dari RSV, kamu bukan sekedar ngopi, tapi kamu minum gitu loh. Minum air maksudnya, jangan cuma ngopi ya. Artinya apa? Kamu mesti paham. Ya, nah itu. Jangan kesannya,
gampang ya, ini tugasnya tinggal ngopi-ngopi doang di Applied Works. Tapi begitu ditanya nanti, ini Yunaninya ini ya, Ekusate, Garten, dan Dion, RSV-nya apa? Nah, kamu bingung, RSV-nya ini Pak, how I persecuted the Church of God. Salah, ya kan? Gitu. Ya. Oke, nah setelah itu, setelah kamu ngopi RSV sudah tahu nih kan, oh ini terus sampai mana kalau ayat 13 kan, hoti kat uperolen ediokon ya kan, nah ini berarti di sini kan hoti kai kat upebolen ediokon te eklesian tu teokai elpen auten ya kan, kalau kai ini ayat ke 14 ya. Ini ayat 14. Nah, ayat 13 sampai sini. Ayat 13 itu sampai sini. Oke? Nah, saya tahu kalian cuma fokusnya cuma imperfect aja nih. Yang penting kan selesai imperfectnya. Terus kalian tinggal ngopi-ngopi. Apa yang kamu kopi kamu nggak tahu. Nah, itu namanya apa ya? Ya kurang cerdas saja sih. Gitu. Ya kan? Yang penting imperfectnya selesai. Gitu. Nah, itu bukan tujuan saya juga. Ya, tujuan saya adalah kalian bikin tabel ini selain menolong lebih jelas, karena ya ini 4 ya, 4 tabel 1, 2, 3, 4. Nah, begitu kamu copy RSV, kamu sudah harus tahu RSV-nya isinya ini. Begitu kamu copy Greek, nah berarti antara Greek dan RSV kamu sudah harus tahu. Oh ini terus kai kat uperbolen ediokon te ecclesian tu teo kai eportun auten itu diterjemahkan apa? RSV-nya. Hah? Diterjemahkan apa? Ya, how I persecuted the church of God. Ya kan? Nah, bahwa kat hyperbolen ediokon. Kat hyperbolen ediokon. Hyperbolen itu kan excess ya, luar biasa. Jadi begitu atau betapa aku menganiaya. Ediokon itu menganiaya. En ecclesian tuteo, gereja Allah, atau jemaat Allah. Kai kuportun auten, dan membinasakannya. Try to destroy it. Nah, gitu kan. Sampai kalian nanti ketemu imperfectnya. Oh, ini dia imperfectnya. Fortune. Tapi nanti imperfectnya terakhir. Kamu pahami dulu apa yang kamu copy paste gitu. Terjemahannya. Oke? Generasi. Nah, mulai pusing ya kamu. Ya. Gitu. Ya. Makanya dulu ada yang bilang Yunani itu ujian. Tunggu nggak bisa jadi hamba Tuhan atau enggak. Ya, nah, itu nakut-nakutin aja sih. Ya, sebetulnya kita belajarnya tuh ya cuma begini. Ada banyak alat bantu yang kita bisa pakai. Ya, nah seperti ini misalnya by books. Kamu tinggal copy, ya kan gampang kan? Terus kamu tinggal bandingin aja dengan RSV. Oke, nah habis itu apa? Nah kamu tinggal buka ini. Nah dari sini kan, setelah kamu sudah bandingin misalnya aku perbolen ediokon, betapa aku menganiaya gereja Allah dan Eportun mencoba membinasakannya. Nah, RSV-nya gitu kan. Setelah itu apa? Setelah itu apa? Hmm? Tuh, Greek dan RSV anggap saya udah ngerti ya. Berarti langkah berikutnya apa?
Penjelasan. Nah, ini. Kok parsing? Terakhir itu parsing. Ini kan baru Greek LSC. Ininya di sini apa? Penjelasan. Terus di sini TL, terjemahan literal. Di 4 kolom kan? Nah, yang pertama Greek LSC. Greeknya ngomong apa di sini? LSC-nya ngomong apa? Kamu harus tahu. Misalnya yang ini, nah kamu harus tahu. Oke? Nah, yang kedua apa? Ini kan yang satu. Yang kedua, ini nota perhatiin ya. Nanti kamu bisa ngerjain juga. Yang kedua apa? Kamu lihat klausannya atau sintaksnya. Ya kan? Nah, misalnya nih, belajar sambil ingat sintaksnya. Kan ada 5, cuma 5 itu yang saya suruh hafal. Subject, predicate, adverbial, modifier, sama objek, ya kan? Nah, kamu lihat di sini. Di sini klausannya ada berapa ini? Yang intinya satu kan, ekusate. Tadi waktu di RSI diterjemahkan apa? Ekusate. You have heard, kamu telah mendengar. Indikatif auris. Auris berarti nggak usah diparsing karena belum dipelajari, ya kan? Oke, satu clause. Terus bawahnya ini apa nih? Bawahnya ini semua adverbial, ya kan? Oke. Lalu hoti. Nah, ini ada anak kalimat. Nanti kita pelajari ini conjunction, ya. Nanti mungkin bulan depan atau setelah mid kita ada pelajari tentang anak-anak kalimat seperti ini. Oke. Kamu tulis saja di sini, perhatikan, oh di sini satu clause, satu T. Ya, clause utamanya ekusate. Tulis di sini. Terus ini semua adverbialnya. Nah, hoti dan seterusnya ini anak kalimatnya. Berarti induk kalimat ini hoti bahwa, nah gitu kan? Aku telah mendengar apa? Bahwa, nah ini jadi objek dari apa yang Paulus dengar. Tapi objeknya ini adalah anak kalimat. Jadi anak kalimatnya ada berapa ini? 1, 2, 3, ya kan? Benar. Ediokon, eportun, dan prokuton. Imperfectnya ini ediokon, indikatif imperfect. Eportun, indikatif imperfect. Prokuton, indikatif imperfect. Benar nggak? Jadi 3 kan? Nah, setelah itu baru kamu cari parsing. Oh, ediokon. Tuh, ketemu tuh. Coba parsing. Apa? First person singular. Nah, kamu udah parsing kan? Kamu udah RSP-nya lagi. RSP terjemahkan apa? Ediokon misalnya dari di sini. RSP terjemahkannya apa? Hah? Apa? Benar. How I, atau di sini apa? Persecuted. Aku menganiaya. Nah, menganiaya itu apa? Imperfect apa? Mana yang bikin? Itu kan indikatif imperfect juga. Kalau LLI terjemahan aku menganiaya kan gitu kan? Tanpa batas. Atau I persecuted. How-nya apa? How-nya itu bukan di ediokonnya, tapi uper bolen. Itu
menjelaskan apa? Itu adverbialnya ya kan? Ebioken dan eportun itu kan dijelaskan apa nih? Hyperbolen. Ini adverbialnya kan? Bahwa dia menganiaya dengan hebat gitu, dengan luar biasa. Ya, jadi bukan cuma dikejar-kejar, tadi mungkin dibunuh dan disiksa, itu hyperbole. Oke, nah sekarang kita ke ini. Ediokon kamu parsing kan, benar kan? Nah, terus kamu harus tahu RSI-nya terjemahannya apa di sini? Persecuted, right? Nah, terus penjelasan sekarang bagian yang ketiga. Apa? Imperfect apa? Linear ya kan? Atau kita bisa katakan di sini ya kalau Daniel Wallace disebut apa ini? Ah? Ya pada saat itu ya linear atau progresif ya kan? Gitu. Jadi tindakan yang sudah terjadi pada saat itu. Sudah selesai. Nah, ini kan Paulus ceritaan kehidupannya dulu. Dulu dia penyiksa jemaat. Tapi sekarang udah enggak. Lalu makanya dia pakai imperfect. Nah, dia nggak pakai present. Kalau pakai present berarti sekarang dia masih menganiaya kan gitu. Nah, imperfect atau linear imperfect ya. That's good. Nah, baru berikutnya nih, opportune. Imperfect lagi kan? Nah, kamu parsing lagi. Udah belum? Oke, RSV-nya apa? RSV terjemahan apa? Opportune. Salah. RSV terjemahannya apa? Hah? Destroy, Pak. Salah. Yang lengkap dong. Ini masing-masing punya Bible nggak? Nah, apa yang kalian lihat di situ? Lama banget. Apa? Fitri? Hah? Try to destroy. Jangan tambah it-nya. It-nya itu udah autennya itu. Kan yang saya tanya opportune. Berarti apa? Try to destroy. Itu. Ya. Lah, kamu akan bertanya kan? Atau Indonesianya apa? Berusaha membina. Nah, nianya jangan ikut. Nianya itu nanti autennya. Paham nggak guna sih? Kalau kamu paham ini nanti kamu jadi tukang parkir yang nota, tukang sound yang ya. Fitri tukang sapu jalan ya. Kai opportune atau opportune. Nah, setelah itu, setelah kamu tahu RSV-nya, kamu kasih penjelasannya. Apa itu penjelasannya? Imperfect apa? Nah, baru kamu tulis di situ. Ya. Saya memang sengaja ambil dari sini supaya kalian tuh tahu, oh ini konatif tuh kayak gini. Tapi kalau cuma kamu ngopi paste ini, terus kamu bilang ini konatif, terus kumpulin ke saya, ya kamu nggak ngerti apa-apa nanti. Ya, atau kamu cuma ngopi paste yang dari Biblebox, ya kamu nggak ngerti apa-apa. Sama kayak dulu tugas bahasa Inggris, disuruh terjemahin, kalian cuma pindahin dari Google Translate, ya kan? Nggak ngerti apa-apa, karena yang nerjemahin bukan otak kamu, otak mesin. Nah, kamu gimana? Mesin itu menolong kita.
kamu lah harus baca lagi kayak gini, kayak by box ini. Ini kan kamu ngopi nih misalnya, yang ngerjain siapa? Orang lain kan? Tapi apa yang dikerjain orang lain bisa membantu kita nggak? Kita pakai gitu loh. Sama kayak handphone, kamu bisa bikin ini? Nggak bisa. Tapi orang lain bikin ya kita pakai untuk menolong kita. Laptop lah, semua lah. Ini gitu prinsipnya. Nah, apa yang udah dikerjain orang lain, kamu tinggal ngopi ya. Tapi kamu pelajari. Karena yang udah dia kerjakan itu udah menolong kan, udah dia petakan. Ini kemana, gitu. Dan oke, nah itu maksud saya. Nah, terus kamu lihat tuh, RSV udah nerjemahin nih. RSV ini kan yang nerjemahin bukan orang sembarangan ini. Ini profesor-profesor, ahli bahasa, ahli teologi semua ini. Kita tinggal pakai gitu loh. Ya, RSV, New King James dan sebagainya itu bukan sembarang orang yang nerjemahin. Ya, yang jelas bukan nenek moyang kita. Di sebelah barat sana dia nerjemahin. Nggak ada nenek moyangmu di situ. Nah, terus kita tinggal pakai loh. Kenapa try ya? Atau kamu tinggal pakai yang ini, ancient Greek ini. Try. Loh, kenapa try ya? Oh, berarti ini penjelasannya apa? Konatif. Nah, kamu tulis konatif di sini, berarti asumsi saya adalah kamu mengerti. Konatif itu apa? Ya, ini attempted. Makanya di sini kamu akan bikin terjemahan literan yang saya ingin bukti ini. Kamu sungguh paham nggak? Karena bisa aja kamu cuma copy dari buku ini kan. Nah, sekarang saya suruh kamu bikin terjemahan literalnya ke bahasa Indonesia. Gimana bahasa Indonesianya? Kalau kamu ngerti itu konatif, maka kamu akan terjemahkan apa? Berusaha? Salah. Maka kan dulu udah belajar bahasa Inggris nih, belajar menerjemahkan. Nah, ini sekarang kepake ini di Yunani. Tapi kan dulu kalian belajar Inggrisnya kan ya Inggris-Inggrisan kan. Inggris Translate Google. Ngaku sekarang. Nah, sekarang kebukti nih, nggak bisa terjemahin kan. Try to destroy diterjemahkan apa jadinya? Kan opportune itu artinya menghancurkan. Kalau dia konatif berarti harus ditambahkan apa? Mencoba kan? Atau berusaha. Berarti terjemahannya apa? Berusaha menghancurkan. Atau mencoba apa? Mencoba menghancurkan gitu. Destroy itu artinya apa sih? Destroy ini. Kamu kalau nggak ngerti ya tinggal, ya itu sekali lagi kan saya udah bilang, pakai mesin yang ada, yang sudah disediakan buat kita. Misalnya kamu nggak ngerti nih, try to destroy apa sih ya? Misalnya ya, RSV kan di sini ada kan? Oh, try to destroy ini kenapa ya? Try, oh karena konatif. Oke, sekarang terjemahan literalnya apa ini? Ya kamu tinggal buka kamus atau kamu ke Google Translate, copy, atau pakai DeepL itu loh yang saya kasih. Iya kan? Nah, jadi kayak aplikasi-aplikasi begini ya, software-software begini itu harus menolong kalian gitu loh. Tapi kamu jangan bego. Bego itu begini, kamu cuma ngopi doang terus nggak tahu apa-apa. Ya, kalau itu kan nanti ya itulah orang bego itu kan ngikut doang kan. Nggak ngerti apa-apa deh. Pokoknya ngikut aja kayak bebek bego. Bebek dungu namanya. Mau kalian jadi bebek dungu? Enggak mau kan? Nah, bebek dungu gitu tuh, nggak ngerti apa-apa ngikut aja. Sama kalian belajar juga begitu, ngopi aja, ngopi. Temen ngomong apa, yes aja.
Nah, itu bebek dungu. Ya, Raymond, mau kamu jadi bebek dungu? Nah, enggak kan? Oke. Nah, dia kok makanya supaya nggak jadi bebek dungu, kamu harus ngerjain TL-nya, terjemahan literalnya apa? Terjemahannya jadi apa? Mencoba atau berusaha untuk menghancurkan. Jangan tambahnya. Nya itu di outline-nya gitu. Nah, gitu aja. Berusaha menghancurkan. Nah, ini TL-nya. Oke. Nah, coba saya tambahin yang ketiga ini. Misalnya nih, coba kalian tentukan nih. Pro, ton. Nih. Nah, berarti kamu harus lihat kan tadi gripnya itu. Nah, lihat RSV-nya apa? Terus penjelasannya. Kalau penjelasan tinggal parsing ya. Dan tentukan ini imperfect apa. Lalu kamu terjemahkan literal. Udah itu aja. Procopton. Nah, kamu lihat tuh ayat 14 itu. Itu juga indikatif imperfect. Nah, oke, kita bahas kalian di sini. Ya kan? Procopton. RSI terjemahannya apa? I advance, right? I advance in Judaism. Lain, aku jauh lebih maju di dalam agama Yahudi. Nah, jauh lebih maju atau aku advance. I advance. Ada konaktif lagi mencoba di situ? Enggak, memang kenyataannya Paulus itu sangat memahami agama Yahudi. Jauh lebih maju. Berarti imperfect apa? Linear. Right? Nah, berarti kalau kamu ambil linear, berarti kamu terjemahkan apa? Aku advance. Aku advance itu berarti apa? Tinggal kamu Google lagi. Advance apa ya artinya ya? Nah, kamu tinggal ngopi kan? Tapi waktu kamu ngopi, kamu mesti ngerti. Oh, advance itu artinya maju, lebih maju gitu. Nah, saya takut selama ini kalian tuh belajarnya ngopi-ngopi, tapi nggak ngerti apa yang kamu ngopi gitu loh. Yang penting kumpul, ya kan? Supaya nggak dimarahin. Nah, kalian baca misalnya tuh apa artikel yang saya post di WordPress tiap hari. Kalau saya suruh ringkas, nggak bisa. Kalian tinggal pakai mesin aja. Copy, plug, taruh di mesin, jadi ringkasannya. Kumpul. Terus saya baca, wah bagus banget. 90 misalnya. Nah, tapi waktu kamu ngopi itu, kamu kalau nggak baca, nggak ngerti lagi, nggak coba dipelajari, ya nggak ada hasilnya. Nah, sama kayak Bible saya Yunani ini. Ya, soalnya saya pikir kalian misalnya ngopi, ininya diagramnya ini. Nah, tapi kalau kalian nggak, misalnya kalian ngopi RSV aja, satu contoh kasus saja. Nah, kalian kopi ini semua kan, ke saya. Kan saya cek tuh tugas mingguan kalian tuh kemarin. Ngopi semua, RSV-nya lengkap. Tapi waktu kamu ngopi RSV itu kan kamu sudah harus tahu Greek RSV-nya kayak gini nih. Nah, asumsi saya kalian sudah paham. Ya. Nah, so Prokopen misalnya saya tanya di sini advance. Analis malah buat I was advancing. Nah,
Kalau NAS pakai I was offensive, ya dia pakai apa? Progressive imperfect. Sama ya. I advance, ini linear gitu. Ya, memang pada saat itu ya Paulus maju atau sangat memahami agamanya. Right? Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, nanti kalau belajar auris di Setengah Chapel nanti kita belajar auris. Jadi saya kasih tugas, ya, coba kerjainnya itu seperti itu mulai, supaya kamu benar-benar memahaminya. Oke, soal berikutnya apa? Kisah 4:13 ya. Oke, coba baca Theoluntes. Ya, Theoluntes di 10 Petru pelan-pelan ya baca, yang penting benar. Terus? Yesus Yesus. Oke. Nah, dibaca seperti ini kan tinggal dilancarin kan. Oke. Nah, and then coba lihat komparasi dengan RSV. Now, so the boldness and they recognize that they had been with Jesus. Oke, teman barunya ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Right. Nah, kamu tinggal copy lagi sekali lagi. Copy, and then RSV, ya. Lalu kamu banding itu. Karena lihat diagramnya juga menolong kita untuk memetakannya. Ya. Soalnya begitu dikerjakan. Nih. Theoluntes ten paresian tu Petru kai Ioannu, right? Kai katalampomenoi hoti esin antropoi, ya kan? Agramatoi kai idiotai. Lalu di sini ekon huden antepen blepontas keton antropon ton tera penenon estotasun autois. Nah, ini dia. Nah, misalnya ini Therontes te paresia tu Petro kai Ioanni. Nah, resminya apa di situ? Hah? And when they saw, ya kan, the boldness of Peter and John. Oke? Ya kan, dan ketika apa? Mereka melihat
keberanian Petrus dan Yohanes. Lalu di sini apa? Katalabomenoi apa? Ada di situ katalabomenoi. Nah ini katalabomenoi. Nah, di sini terjemahannya apa? And perceive, ya kan? Dan mengetahui, gitu kan? Atau memahami. Hoti, bahwa that. Oke? Terus di situ katanya hoti esin antropoi agramatoi. Apa? Di situ diterjemahkan apa? Hoti, that, esin, mereka, antropoi, agramatoi. RSV-nya apa terjemahannya? Iya, RSV saya tanya. That they were uneducated. Ya kan? Terus, they were uneducated. Kai idiotai. Kai itu berarti N. Atau RSV nggak ada. Di sini idiota itu disebut diterjemahkan apa itu? Common man. Ya kan? Atau unskilled man, orang biasa. Atau lagi terjemahkan di sini apa? Orang biasa yang tidak terpelajar. Nah, gitu. Ya, rakyat biasa. Terus apa lagi di situ? Ekon, uden. Ikuti ini nih, lihat. Ekon, uden, antitin. Nah, apa itu? Jadi terjemahannya apa? Karena kamu harus perhatikan ini, terjemahannya sudah menurut ini gitu. Karena ini udah disusun. Kalau yang di sini belum. Ya. Kalau disusun kan lebih mudah kamu ikuti. Oke? And di sini diterjemahkan apa? Misalnya nih, ekon uden, anteten. Hah? Apa? RSI terjemahannya apa? Sorry ya, bukan di situ ya. Itu udah ayat 14 ya. Sorry. Ayat 13 sampai mana sih? Ini ya, atas ya. Oke. Etomazon ten. Nah, nih etomazon itu apa dulu? The wonder ya kan? Di Bible sudah diterjemahin itu sebenarnya. Marvel, wonder ya kan? Nah, udah dikasih artinya. Berarti RSV-nya apa? The wonder. Atau lainnya? Oke. Ya Indonesia itu bisa heran lah mereka ya, itu boleh ya. Oke, and then epignoskon autois. Yang ini. RSV-nya apa? And they recognize, ya kan? Dan mereka mengenal. Misalnya recognize kamu nggak ngerti nih. Kamu tinggal pakai aplikasi atau buka kamus kan gitu. Nah, mereka mengenal. And then hoti bahwa esen sunto Yesu. Nah, RSI terjemahannya apa? They had been with Jesus. Itu. Kamu ikuti panduan ini loh. Itulah gunanya saya suruh kalian tuh lihat ini, ya. Satu-satu gini. Tinggal copy ke RSV. Nah, tapi waktu kamu copy, sekali lagi, kamu, tahu RSV-nya ngomong ini, Yunaninya ini, gitu. Ya, jangan cuma ngopi aja, buat apa? Right, next. Nah, baru ke bagian kedua sintaksnya. Ya kan? Satu, RSV-nya beres. Yang kedua, apa? Sintaksnya.
Nah, kamu lihat di sini. Misalnya kan ini kan kalimatnya kan. Nah, lihat aja nih, ada satu heran, ya kan? Mengenal, lalu apa? Teorem tes. Lalu apa nih? Kata labo menoi. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Kamu bilang ini ada 4 clause. Lalu anak kalimatnya berapa? 1 nih, oti, ya kan? Lalu ada lagi nggak nih? Oti, ya kan? Nah, 2, ya kan? Gitu. Nah, ini kamu udah bisa petakan. Jadi ada 4 clause. 1, 2, 3, 4. Lalu hoti ini anak kalimat. Ini lagi anak kalimat. Nah, baru kamu ke tensisnya yang keempat. Ya kan, ini kan ketiga. Nah, keempat apa? Tensisnya apa itu? Di sini. Etomason kan? Epiginoske, teoruntes, kata labomeno. Yang disuruh yang mana kan? Karena udah tahu, oh ini etomason. Parsing. Verb, indikatif, imperfect, aktif, third person, plural. Right? Epiginoskon sama, verb, indikatif, imperfect, aktif, third person, plural. Berarti 2 ya kan? Nah, sekarang etomason dulu. Setelah kamu parsing, saya lagi parsing itu bukan cuma ngopi paste. Oh, indikatif, imperfect, begitu-begitu. Tapi kamu paham, oh ini imperfect apa? Nah, makanya ada penjelasan. Imperfect apa? Heran lah, mereka heran atau they wonder, right? Atau di sini NKJ sama, they marvel atau they wonder, mereka heran. Ayo, apa? Nah, kamu tinggal lihat di si ancient Greek ini, belajar. Iteratif kah? Berulang-ulang nggak herannya? Enggak. Terus apakah konatif? Enggak. Terus apakah ini bersifat past perfect? Mereka heran gitu? Past perfect? Nah, ada 2 soalnya di sini ya. Kita lihat satu lagi. Nih, mereka heran dan mereka mengenal. Nah, di sini kalau ancient Greek-nya ngomong apa di sini? Esan. Oh, esannya itu nanti yang ini ya. Indikator berarti ada 3. Indikatif, imperfect. Oke, 2 ini dulu. Heran dan mengenal. Berarti ini apa? Linear. Nah, esan parsing lagi. Indikatif, imperfect, aktif, third person, plural. Imperfect apa? Di situ dikatakan apa? Past perfect. Jadi mereka mengenal bahwa mereka telah bersama Yesus. Nah, jadi recognize-nya past, esannya past perfect. Jadi kalau past perfect itu kan kayak gini tadi yang saya gambar. Ya. Bersama Yesus di sini dulu. Nah, di sini mereka kenal bahwa merekanya nggak tahu siapa. Orang-orang Yahudi ya. Nah, mengenal siapa? Bahwa si Petrus Yohanes itu sudah bersama
Yesus, setelah bersama Yesus dulunya gitu. Nah, maka ini lampaunya ini. Past perfect-nya di sini. Recognize-nya juga perfect sih, tapi linear. Kalau had been with Jesus, lampaunya lagi. Lampau dari lampau maksudnya. Ya kan? Nah, maka kalian terjemahkannya apa sekarang? TL-nya, terjemahan literalnya. Nih, kamu tinggal lihat RSV terjemahkannya apa nih? Oh, had been with Jesus, benar. Jadi kamu akan terjemahkan apa? Mereka telah enggak, had been with Jesus-nya itu. Yang esan itu. Diterjemahkan literalnya apa? Mereka telah bersama Yesus. Mereka telah bersama Yesus. Kalau LAI kan agak kacau nih terjemahnya, diterjemahkan jadi gini, pengikut Yesus. Padahal bahasa aslinya had been with Jesus, mereka bersama dengan Yesus atau berada bersama Yesus. Tapi bersama dengan Yesus itu udah past perfect. Lampaunya lagi gitu. Ini kan ada lampau di sini kan? Lampaunya lagi. Nah, maka kalau kita belajar Yunani jadi lebih ngerti. Kalau bahasa Indonesianya itu kan kurang. Benar nggak? Kalau baca Yunani ya atau Inggrisnya, oh ternyata ini pas perfect, lampaunya lampau lagi. Gitu. Nah, kalau mengenalnya kan di sini. Ya. Jadi tadi heran dan ini terjemahan literalnya apa? Kan ada 3 yang kalian perlu terjemahkan. Mereka heran, nah kamu tulis di situ, lampau. Terus mereka mengenal, lampau. Esan, kamu tulis apa? Bersama atau ada bersama. Kamu tulis lampau dari lampau. Atau pas perfect. Buka kurung begitu. Di terjemahan literalnya, di TL-nya. Nih di TL-nya. Ya? Paham nggak? Etomason mereka heran, lampau. Epigenosian mereka mengenal, lampau. Tapi ada esan ini, lebih lampau lagi. Mana yang duluan terjadi? Ya bersama Yesus dulu toh. Baru nanti ada orang yang kenal. Ya, ada pertanyaan? Jessica? Udah? Ada soal lagi? Oke. Apa? Ya. Yohanes 4:30. Coba baca Yunani-nya. Eselton ek stes poleos pros auton. RSV-nya ya, mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Oke. Nah, sekarang kamu waktu tahu RSV-nya berarti ya ini. Misalnya kalau saya tanya nih. Ya, kalau kita klik kanan, lihat diagramnya. Ini kalimat yang kebetulan pendek. Misalnya kalau saya tanya nih, Excelton ectes poleos. RSV apa? Christoph. Excelton ectes poleos. RSV-nya apa di situ? Hah? Excelton ectes poleos. They went out of the city.
Mereka pergi keluar kota, ya kan? Lalu kai konto pros auton. And were coming to him. Itu. Oke. Nah, berarti udah bisa. Nah, yang kedua, sintaksnya. Berapa clause di situ? 2. Apa aja? Erselton, erkonto. Oke. Yang bawah ini apa ini? Adverbialnya, ya kan? Karena menjelaskan kata kerja. Oke. Nah, sekarang kita lihat kata kerjanya nih. Nomor bagian 3. Excelton. Oke, itu nggak usah. Yang kita mau ini. Erkonto. Parsing. Indikatif, imperfect, middle, third person, plural. Nah, kamu parsing berarti kan kamu ngopi. Kamu ngopi dari Bible. Tapi apa yang kamu copy, kamu harus mengerti. Kamu beri penjelasan. Imperfect apa di situ? RSV-nya apa di situ? Were coming, ya kan? Were coming. Nah, imperfect apa? Hah? Linear atau progresif. Dan sedang datang kepada Yesus. Pada saat itu sedang datang pada Yesus. Kamu tulis terjemahan literalnya apa? Kalau kamu tulis itu linear atau progresif, berarti kamu akan terjemahkan apa? Sedang datang. Gitu. Pada Yesusnya nggak usah, karena kamu cuma ambil kata kerjanya. Sedang datang. Ya. Ya, lebih tepat ada kata sedang, ya benar. Dan mereka keluar kota, lalu sedang menuju kepada Yesus atau mendatangi Yesus. Lagi progres, lagi perjalanan gitu. Ya, jadi kesimpulannya ini 4 hal yang ada. Ini Greek-nya, ini RSV atau jenisnya, jadi ini dulu mantap. Yang kedua, belajar sintaksnya. Ya, ini tulis di sini. 1, 2, 3 clause itu. Ya. Baru yang ketiga, tensesnya. Oke, parsing. Nah, terjemahan di sini RSV-nya apa tadi? Misalnya tadi konto apa? Were coming. Tulis di sini. Were coming. Ya. Ini imperfect apa? Hah? Ini ya. Mau terjemahin sedang. Ya. Ya, berarti ini 3 bagian ya. Oke, sampai di sini nanti setelah chapel kita masuk lagi ya.